Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan buka di 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Sama-sama kita akan baca ayat-ayat ini, saudara yang kekasih. 1, 2, 3. Kamu sendiri pun memang tahu bahwa saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu, telah dianiaya, dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Ayat 4. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Ayat 5. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Ayat 6. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah saya pada hari ini adalah semua orang percaya dipanggil untuk melayani Tuhan. Sekali lagi, semua orang percaya dipanggil untuk melayani Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satupun di antara orang percaya yang luput dari panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi, semua kita harus melayani tanpa terkecuali. Kita tahu, saudara yang kekasih, kita semua ini adalah murid-murid Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata di kitab Matius, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata, pergi jadikan segala bangsa muridku. Ya, jadi kita semua adalah murid Tuhan. Amin. Dan murid itu diajarkan, saudara. Dan murid itu akan bertumbuh supaya suatu hari nanti muridnya itu bisa mengajar lagi orang lain. Ya, jadi seperti di gereja ini, saudara yang kekasih, dasar daripada gereja ini adalah kita dipanggil, dimuridkan, dan diutus. Ya, jadi itu siklus yang terjadi di dalam setiap orang percaya. Jadi kita dipanggil dan dimuridkan. Setelah kita menjadi murid dan kita diajarkan, saudara, setelah itu kita juga memuridkan orang lain. Makanya firman Tuhan berkata di amanat agung Tuhan Yesus, pergi jadikan segala bangsa muridku dan ajarlah mereka, ya, melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Seperti itu kurang lebih, ya. Jadi kita dipanggil untuk menjadi murid Tuhan dan diajarkan. Setelah diajarkan, kita juga siap untuk mengajar orang lain. Dalam arti kita siap untuk melayani. Nah, semua orang percaya dipanggil untuk melayani Tuhan. Sekali lagi, tanpa terkecuali. Tidak ada satupun yang berkata, oh aku duduk-duduk saja, aku jadi jemaat aja, aku jadi penonton aja. Nggak ada, semua harus jadi pemain di dalam gereja Tuhan. Ya, jadi pemain. Dan tentunya misalkan, oh di gereja itu ada 100 orang. Kalau 100 melayani, ya mungkin minggu ini si A melayani, dan minggu depan si B yang pelayanan, yang lain duduk. Jadi kita bisa saling bergiliran. Kalau di dalam gereja, saudara yang kekasih. Ya, tetapi di luar juga Tuhan mau supaya kita melayani, saudara. Di luar Tuhan berkata, pergi jadikan segala bangsa murid Tuhan. Ya, jadi kalau di gereja itu make sure kita bawa jiwa ke dalam gereja. Dan di gereja itu harus diajarkan, saudara. Makanya kita ada kelompok-kelompok kecil, ada kelompok-kelompok sel group di mana para pemimpin sel akan mengajarkan, saudara, untuk setiap anggota-anggotanya menjadi murid, ya. Jadi diajarkan kebenaran firman Tuhan sehingga
Jemaat bisa bertumbuh sehingga suatu hari nanti jemaat juga bisa mengajar ya kepada orang lain. Itu di gereja, dan bukan hanya untuk mengajar internal gereja, tetapi setelah kita bisa mengajar, kita juga diutus keluar, saudara, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, mencari jiwa-jiwa yang terhilang, dan membawa mereka ke gereja untuk apa? Untuk diajarkan dan dididik. Setelah itu jadi murid, dan setelah itu mereka juga siap melayani, baik di dalam gereja dan di luar untuk menjangkau jiwa. Nah, itu siklus daripada orang percaya seumur hidupnya, tanpa terkecuali. Jadi gereja Tuhan harus menyadari akan hal itu. Semua kita dipanggil untuk melayani Tuhan tanpa terkecuali. Karena semua kita dipanggil untuk menjadi murid, ya. Sesuai dengan amanat agung, pergi jadikan segala bangsa, semua bangsa, ya. Jadi setiap orang menjadi murid Tuhan. Ada amin? Amin, saudara yang kekasih. Ini mutlak buat orang percaya. Oke, dan kita akan belajar dari satu tokoh, yaitu Rasul Paulus, ya, di mana tokoh ini dia dipanggil oleh Tuhan dan dia masuk di dalam pelayanan, dia menjadi murid. Dan Rasul Paulus dia juga ada mentor, ya. Jadi dia dimentoring oleh Barnabas, saudara yang kekasih. Tapi saya tidak mau cerita tentang Paulus dan Barnabas, ya, waktu dia dimentoring. Saya nggak mau, karena saat ini saya nggak mau, tetapi saudara, saat ini saya lagi fokus kepada pelayanan, ya. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Nanti di sel-sel grup Anda boleh tanya gitu loh, ya, tentang hubungan Paulus dengan Barnabas, boleh, ya. Boleh ditanya, ya, kenapa gitu, di mana, kapan diajarkan, boleh, saudara yang kekasih. Tapi saat ini kita akan belajar tentang tokoh Rasul Paulus yang adalah murid Tuhan, di mana dia dipanggil oleh Tuhan dan dia dipanggil untuk masuk, diajarkan, dan dia dipanggil untuk masuk di dalam pelayanan. Nah, kita lihat, saudara, apa yang dilakukan dalam pelayanan dan sikap-sikap apa yang harus kita miliki di dalam pelayanan. Saudara, melayani Tuhan bukan hanya asal melayani, yang penting kita udah jadi usher, jadi door greeter, jadi singer, jadi worship leader, jadi pengkhotbah, dan udah jadi musician. Kita jadi apa lagi, saudara yang kasih, pendoa. Ya, ini di internal gereja, ya. Seperti itu, bukan hanya itu. Tetapi, saudara yang kekasih, bukan hanya kita udah jadi seperti itu dan kita datang hari Minggu dan kita melayani, atau kita datang setiap hari Jumat memimpin doa, atau hari Selasa memimpin doa, atau hari jam-jam doa yang sudah ditetapkan, atau kegiatan-kegiatan sepanjang minggu, saudara. Bukan hanya aktivitas itu, saudara, yang diperlukan, tetapi aktivitas itu harus lahir dari hati yang murni, hati yang sungguh-sungguh mengerti arti pelayanan, dan apa saja yang harus kita lakukan di dalam pelayanan, atau sikap hati seperti apa yang harus kita miliki di dalam pelayanan, sehingga pelayanan kita menjadi pelayanan yang benar-benar berarti di mata Tuhan, dan pelayanan kita itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau pelayanan itu sudah menyenangkan di hati Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, saudara yang kekasih, sudah pasti pelayanan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Amin. Ya, untuk itu kita akan belajar sama-sama. Kita akan lihat dari ayat pertama. Dikatakan di sini, kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Jadi Paulus sedang berbicara kepada jemaat di Tesalonika bahwa kedatangannya adalah kedatangan yang tidak sia-sia. Saudara yang kekasih, pelayanan kita tidak akan pernah menjadi sia-sia. Ya, pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan di dalam melayani Tuhan, semua itu tidak sia-sia. Kalau kita belajar tentang upah, saudara, apa yang kita kerjakan semua ada upahnya, ya. Walaupun kalau saya pikir-pikir, ya saudara, bahwa kita itu sebenarnya nggak terima upah pun nggak apa-apa. Karena kita ini, saudara, harusnya binasa di dalam kekekalan. Karena kasih karunia anugerah Tuhan yang begitu besar, luar biasa, kasihnya kepada manusia, sehingga dia mengorbankan dirinya dan rela, saudara, dihukum, ya, bahkan mati untuk manusia. Seharusnya kita yang harus mati, terhilang di dalam kekekalan. Tetapi Tuhan, dia datang, dia menggantikan, ya, hukum yang harus kita lakukan atau kita kerjakan karena akibat dosa yang sudah kita perbuat, ya. Artinya kita harus terima hukuman itu, saudara yang kekasih. Kita harus masuk di dalam hukuman itu, tetapi Tuhan,
yang memberikan dirinya untuk dihukum menggantikan kita. Dan dia mengaruniakan kepada kita kehidupan yang kekal, saudara. Ya, itu luar biasa. Harusnya kita tidak perlu minta dapat upah kepada dia yang telah mati buat kita, telah berkorban untuk kita, telah menyelamatkan kita. Tidak perlu, saudara. Tetapi Tuhan itu Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Amin. Setiap jeripaya kita, apapun itu namanya, sekecil apapun, saudara, mungkin di mata orang lain ini tidak berarti, saudara. Tetapi kalau kita lakukan dengan benar, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, saudara, saya percaya itu punya nilai, itu punya arti di mata Tuhan, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya, saudara, orang yang melayani dengan kriteria yang Tuhan inginkan, dengan hati yang benar yang Tuhan inginkan, semua yang kita lakukan kepada Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Karena suatu hari nanti Tuhan akan memberikan juga upah bagi kita. Ada amin? Haleluya. Ya, jadi nanti suatu hari, saudara, di surga nanti, waktu kita ketemu dengan Tuhan, kita akan mendapat upah. Juga pada waktu kita ada di dunia ini, saudara. Jadi upah bukan saja nanti kita akan terima di surga. Di surga of course, saudara, pasti orang-orang yang melayani Tuhan sampai di garis akhir kita juga akan mendapat upah. Ada semua di ayat firman Tuhan. Ya, dan di dunia ini juga, saudara yang kekasih, ada upah yang Tuhan berikan untuk kita. Ada amin? Haleluya. Tetapi kita sekali lagi bukan melayani karena upah. Amin. Kita melayani dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Tetapi saya harus berkata ini karena ini adalah janji Tuhan kepada kita. Ya, jadi bukan membawa kita tambah semangat karena ada upah. Tidak. Tetapi saya mau memberitahu apa yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang bekerja. Ya, yang bekerja di ladang Tuhan. Kita ingat, saudara, ya, ada yang bekerja, ya, cerita di kebun anggur, orang-orang yang bekerja semua mendapat upah. Amin. Baik yang datang di pagi hari, di siang hari, dan malam hari, semua mendapat upah. Ya, haleluya. Oke, saudara yang kekasih, keselamatan itu free, gratis. Betul? Itu anugerah Tuhan diberikan kepada kita. Tetapi upah itu diberikan karena kita mau mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Amin. Untuk melayani Tuhan, untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Ya, jadi penting sekali kita sadari akan hal ini dan kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Jadi apapun yang Anda lakukan tidak pernah sia-sia. Haleluya. Kita lihat, saudara kekasih, yang berikutnya ayat 2. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Wow. Saudara yang kekasih, kita lihat di sini, ya, Rasul Paulus menyatakan bahwa pelayanan penginjilan yang telah dilakukannya, saudara, itu bukan sesuatu yang tidak ada tantangan atau obstacle. Tetapi mereka mengalami yang namanya halangan, tantangan. Ya, yang dilemparkan tentunya dari si musuh. Saudara, si musuh, si jahat, si iblis, dia tidak suka pemberitaan Injil dilakukan. Kenapa, saudara? Karena kalau dilakukan pemberitaan Injil, itu berarti mengambil jemaat atau mengambil orang-orang yang ada di dalam kerajaan neraka. Ya, orang-orang yang namanya ada tertulis di kerajaan neraka, saudara. Di kerajaan kegelapan, yang rajanya adalah iblis, diambil, dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Ya, jadi si jahat pasti tidak tinggal diam. Makanya ayat 2 berkata, tetapi sesungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Ya, jadi dianiaya, dihina, saudara yang kekasih. Siapa di sini yang telah memberitakan Injil dan dianiaya? Mungkin belum ada yang angkat tangan, ya, saudara yang kekasih, karena mungkin gak pernah memberitakan Injil, ya, dan juga, ya,
memberitakan Injil tetapi mungkin setengah-setengah, atau juga memberitakan Injil tapi tidak dianiaya. Jadi di sini Rasul Paulus berkata bahwa dia telah dianiaya dan dihina di Filipi, saudara yang kekasih. Nah, kalau dianiaya itu, saudara yang kekasih, saudara tahu ya, dia dianiaya itu bukan ditempeleng atau ditendang sekali terus dan selesai, tidak. Kalau dianiaya itu, saudara, itu dilakukan terus menerus, betul? Jadi dianiaya membuat orang tuh merasa tersiksa. Saudara yang kekasih, ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Tapi dikatakan namun dengan, kalau dihina udah gak usah ditanya kalau dihina ya. Kita juga di sini siapa yang pernah dihina pada waktu memberitakan Injil, ya? Atau pada waktu kita sedang melayani Tuhan. Mungkin Anda mengalami cercaan, hinaan. Ya mungkin di dalam gereja pun ada yang tidak suka, saudara. Terkadang orang-orang yang pikirannya masih juga memikirkan hal-hal yang kedagingan, dengan mudah bisa juga, saudara yang kekasih ya, iri hati ya kepada teman yang melayani, atau juga ya macam-macam lah ya. Kalau perbuatan daging itu ya udah memimpin kehidupan seseorang, ya even though itu di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja, saudara, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya pernah lihat di satu video, saudara, ada dua kubu di dalam satu gereja, ya. Yang satu maunya pendeta itu tetap menjadi pendetanya, sementara yang kubu satunya lagi mau pendeta baru yang gantiin. Jadi dua-dua pendeta ini, yang satu udah naik mimbar, diseret tarik sama yang kelompok yang tidak suka, dan coba dinaikkan pendeta yang mereka inginkan, saudara. Dan saudara bisa bayangkan di rumah Tuhan seperti itu. Dan Anda mau bilang dipimpin oleh Roh Kudus seperti itu? Of course, dua-dua dipimpin oleh daging, betul? Ya, di rumah Tuhan tidak ada yang seperti itu harusnya. Ya, ada lagu zaman dulu dibilang, ku cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, amin. Seperti itu. Jadi ada keindahan sebenarnya di rumah Tuhan, di gereja Tuhan. Tapi kalau sudah sampai terjadi seperti ini, ya, saya nggak tahu, saudara. Ya, mau bilang apa kalau pemimpinnya udah seperti ini? Apa yang dilihat oleh jemaat? Tetapi jemaat juga ada yang kasih komentar, dibilang yang suka sama ini, ya udah dia begini-begini sih, ya. Yang satu juga, oh dia begini-begini sih. Tapi ada yang lain juga bilang bahwa saya mah siapa aja. Ya, jadi ada kubu-kubu, saudara yang kekasih. Dan gereja seperti itu, saya percaya itu bisa pecah, saudara. Ya, karena tidak ada kerendahan hati. Itu dipimpin oleh kedagingan dan mengerikan sekali, ya. Dan saudara yang kekasih, untuk itu Tuhan ingatkan kita supaya di dalam rumah Tuhan, di dalam melayani Tuhan, marilah kita melayani dengan baik, dengan benar. Amin. Ya, kalau di dalam rumah Tuhan semua melayani dengan benar, pasti tidak ada hinaan. Betul? Pasti tidak ada cercaan. Kalau sudah melayani dengan benar, apalagi aniaya, pasti gak ada lah kalau di rumah Tuhan. Saling aniaya satu dengan yang lain, kalau semuanya dengan benar. Amin. Tetapi juga di rumah Tuhan ada aniaya juga, saudara yang kekasih. Betul? Ya tadi saya udah contohkan. Ya, ada orang-orang yang masih dipimpin oleh daging, saudara yang kekasih. Kristen, anak-anak tuh Kristen yang masih dipimpin oleh daging, saudara. Ya, jadi ada banyak hal yang bisa terjadi juga di dalam rumah Tuhan. Tetapi di luar sana mengerikan, saudara. Betul, ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Ya, sangat mengerikan. Orang-orang tidak mau Injil diberitakan. Orang-orang tidak mau, ya. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu datang kepada Tuhan. Nah, orang-orang ini kenapa dia tidak mau? Ya pasti karena dikuasai oleh si musuh. Ya, ingin memberhentikan, saudara. Musuh itu dia tidak menampakkan diri, iblis, terus dia pakai baju putih panjang atau pakai baju hitam,
terus jalannya ngambang gitu ya, nggak pakai di udara, terus hello hello gitu loh. Nggak ada manusia yang mau ikut kalau kayak gitu, saudara. Jadi iblis itu dia bisa pakai siapa aja, betul? Untuk menghalangi pekerjaan Tuhan, termasuk yang Paulus katakan ini. Ya, kita perhatikan di ayat 2 ini, dan dia katakan, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Jadi seorang pelayan Tuhan haruslah orang yang tidak menyerah. Haruslah seorang pejuang yang terus saudara, tidak akan mundur. Bukan quitter, bukan karena ada tantangan dan mundur. Seorang pelayan Tuhan, sekali dia melayani Tuhan, dia akan melayani Tuhan seumur hidupnya dia sampai di garis akhir. Tidak ada kata pensiun, saudara. Ada amin? Haleluya. Ya, seorang pelayan Tuhan, waktu dia melayani, saudara, ya, dia harus melayani dengan spirit never give up, spirit yang excellent, ya, excellent spirit, ya, spirit yang tidak menyerah kepada tantangan atau keadaan apapun. Dan Tuhan menjadi prioritas yang utama dan terutama di dalam hidup dia. Kalau ada pilihan-pilihan di dalam hidup ini, saudara yang kekasih, kita akan memilih melayani atau tidak. Banyak orang mundur di dalam pelayanan, saudara. Ya, karena begitu banyak alasan. Tetapi Tuhan tidak pernah mau kita mundur di dalam pelayanan. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Demikian kita harus mengikuti teladan Tuhan. Haleluya. Jadi apapun tantangan, saudara yang kekasih, yang kita hadapi, kita akan terus melayani. Anda ada pada hari ini dan Anda tetap melayani. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya karena spirit yang tidak menyerah itu, yang datangnya daripada Tuhan, ada di dalammu dan bekerja di dalammu. Haleluya. Puji Tuhan. Yang berikutnya, kita akan lihat ciri-ciri orang yang melayani Tuhan atau pelayan Tuhan. Ayat 3. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Ya, saudara, seorang pelayan Tuhan, di dalam dia memberikan nasihat, itu harus lahir dari hati yang murni. Jadi seorang pelayan Tuhan harus memiliki hati yang murni. Hati yang sungguh-sungguh. Hati yang rela. Hati yang ingin menyenangkan Tuhan. Dan hati yang ingin supaya orang lain diselamatkan. Supaya orang lain bertumbuh. Supaya orang lain diajarkan. Supaya orang lain dinasehatkan dengan baik, dengan benar. Bukan iri hati. Karena di rumah Tuhan pun banyak iri hati, saudara. Ya, di rumah Tuhan pun banyak sakit hati, banyak orang yang tinggi hati, saudara. Untuk itu Tuhan tidak menginginkan itu. Dia mau kita punya hati yang murni di hadapan Dia. Dia mau kita punya hati yang sungguh-sungguh, hati yang benar-benar hanya tertuju kepada Tuhan. Ya, perkataan-perkataan kita adalah perkataan yang benar, perkataan yang tepat, perkataan yang membangun, mensupport, mengencourage, perkataan-perkataan penginjilan. Ada amin? Haleluya. Dia mau itu terjadi oleh setiap orang yang melayani Tuhan, baik di dalam rumah Tuhan maupun di luar, saudara. Di tempat pekerjaanmu, di sekolahmu, di rumah tanggamu, di teman-temanmu, di keluarga besarmu, bahkan di keluarga internalmu sendiri, ya, yaitu suami, istri, anak-anak, orang tua, kakak, beradik, ya. Saudara, kita harus menjadi saksi. Amin. Kita harus hidup memberitakan Injil kerajaan Allah. Kita adalah Injil yang terbuka untuk bisa dilihat oleh orang. Bukan hanya di gereja, haleluya, puji Tuhan. Setelah keluar gereja, di sana, ya, di luar sana, aduh, itu orang bahasa roh, tapi penipu. Ya, orang yang berdikit-dikit,
Oh, bahasa apa itu? Bahasa surga katanya. Tetapi tukang bohongnya, minjem uang gak ganti, suka pinjol. Semoga benar ya pinjol itu, pinjaman online ya. Oke, ya. Saudara, anak Tuhan gak boleh pinjol-pinjol. Amin. Ya, anak Tuhan harus berharap kepada Tuhan. Bapak gak pernah ajarin anak-anaknya untuk ngutang, ya. Tapi Bapak mengajarkan anak-anaknya untuk minta kepada Dia. Ada amin. Mintalah maka akan diberi. Ketoklah maka pintu akan dibuka. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Amin. Ya, itu yang diajarkan. Ya, saudara yang kekasih. Jadi seorang pelayan Tuhan balik lagi mempunyai hati yang murni. Ya, haleluya. Dan perkataan-perkataannya bukan perkataan menyesatkan. Bukan perkataan-perkataan yang melemahkan. Tetapi perkataan-perkataannya adalah perkataan yang membangun, mengencourage, yang mendorong, mensupport, menyatakan kesalahan. Kesalahan juga harus dinyatakan, saudara. Ya, jangan kita diam-diam pura-pura nggak tahu padahal kita tahu salah. Tapi tentunya dengan cara kita berbicara yang baik. Amin. Waktu kita menyatakan kesalahan. Ada orang menyatakan kesalahan, aduh kayak ngebosi, kayak jadi orang nomor 1 gitu loh. Ya, terus kamu yang salah gitu. Saudara yang kekasih, ayo kita sebagai anak Tuhan, kalau kita memang ada, kita posisinya di kantor sebagai bos, ya, kita punya anak buah, ya kita boleh, saudara, menegur, menyatakan kesalahan. Betul, kasih tahu, tunjukkan kita adalah surat yang terbuka. Ada amin? Kita adalah kebenaran yang terbuka. Tetapi bukan cuma bos aja yang boleh kasih tahu. Anak buah pun, ya kalau emang bosnya salah, ya gak apa-apa kita dengan baik bicara, kasih tahu bahwa Pak ada kesalahan. Ya apalagi mengenai angka. Serem saudara. Ya, ya, kalau mengenai angka bisa kita, apalagi kalau angka terus kita ikutan di sana. Ya, akhirnya saudara bisa penjara anak Tuhan. Benar? Ya, jadi harus benar-benar jangan kompromi dengan dosa. Ya, seorang pelayan Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Ya, dari mulutnya tidak ada tipu daya. Yang berikutnya, sudah yang kekasih, kita lihat seorang pelayan Tuhan seperti apa? Ayat 4. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Saudara, saya sering katakan kepada kita kalau ada orang praise us, puji kita. Waduh, kamu luar biasa, kamu hebat, pelayananmu dahsyat. Kamu memimpin pujian, saya sampai merinding-rinding. Ya, saya sampai, waduh, gak pernah sampai nangis. Gak pernah saya rasakan hadirat Tuhan yang sebegitu luar biasa. Ya, kalau ada orang puji kita, bilang apa saudara? Ya, itu bukan saya. Amin. Tapi itu pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup saya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita anak-anak Tuhan dilarang untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau emang Tuhan mau membagi kepada kita, Dia memberi kemuliaan kepada kita, itu urusan Tuhan. Urusan kita nggak boleh curi kemuliaannya. Ada amin? Ya, Tuhan yang layak dimuliakan. Dia yang layak terima pujian dan hormat, bukan kita. Kalau kita bisa kuat, kalau kita bisa melayani, firman Tuhan berkata, aku kuat di dalam kekuatan kuasa Allah. Jadi bukan kekuatan kita. Amin. Tidak ada kemegahan di dalam kita. Kemegahan itu adalah milik Allah. Jadi pujian, hormat, syukur, semuanya ya, kemuliaan kita kembalikan kepada Dia. Belajar saudara untuk rendah hati. Bilang itu bukan saya. Semua itu by the grace of God. Semua itu karena anugerah Tuhan. Ada lagu zaman dulu bagus banget saudara. Ya, semua karena anugerah. Bagus ya, aku suka lagu itu. Lagu zaman dulu ya. Terus saya masih remaja, ya saya udah melayani Tuhan.
Dan saya suka lagu itu, ya. Jadi lagunya bukan karena na 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 na, bukan karena fasih lidahku, bukan karena, pokoknya bukan karena lah, ya. Terus refnya, semua karena anugerahnya, amin, diberikan kepada kita, amin. Saudara, kita harus akui itu semua karena anugerah Tuhan. Aku dipilih dan aku dipakainya. Haleluya. Ya, jangan sombong, jangan memegahkan diri. Paulus berkata, ya, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah. Ada amin. Haleluya. Di bawah ditulis yang menguji hati kita. Tuhan mau lihat hati kita. Apakah hati kita memang tertuju kepada Dia? Hati kita memang memberikan glory, kemuliaan itu hanya bagi Dia. Amin. Tuhan, Dia menguji. Dan Dia kepengen anak-anaknya tetap berdiri dengan rendah hati. Dan berkata, semua karena anugerahnya, ku dipilih dan ku dipakainya. Haleluya. Saya rindu pelayan-pelayan, semua kita jemaat ICC. Saya rindu semua kita melayani Tuhan. Dan semua kita mempunyai moto seperti ini. Ya, semua karena anugerahnya, ku dipilih dan dipakainya. Haleluya. Ya, stay humble. Tetap menjadi orang-orang yang rendah hati. Seorang pelayan Tuhan, walaupun ada pujian yang begitu hebat, ya, semua kita kembalikan kepada Tuhan. Ya, kalau kita bisa memberitakan Injil dan Allah melayakkan kita, kita layak memberitakan Injil. Sekali lagi, ya, bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Haleluya. Ya, amin, 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 amin. Yang berikutnya, saudara yang kekasih, kita akan belajar pelayan Tuhan harus seperti apa. Ayat 5. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Ada amin? Haleluya. Ya, tidak punya maksud tertentu waktu melayani Tuhan, tapi melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, saudara, ya, sungguh-sungguh untuk Tuhan, ya. Jadi bukan lain di bibir, lain di hati, ya. Pelayan Tuhan tidak boleh seperti itu, baik ada di rumah Tuhan maupun di luar. Jangan bermulut manis tapi hatinya pahit. Tapi kehidupan kita, apa yang ada di mulut manis itu datang dari hati yang manis. Amin. Haleluya. Seorang pelayan Tuhan harus memberitakan Yesus dari kehidupannya dia, kesaksian kehidupannya dia. Tidak mempunyai tujuan-tujuan dan unsur-unsur tertentu. Seorang pelayan Tuhan, apalagi seorang hamba Tuhan yang seperti saya ini, ya, seorang hamba Tuhan gembala, saudara, ya, kalau gerejanya belum punya apa-apa, ya masih rendah hati. Tapi kalau gerejanya udah mulai berkembang, ya, mulai berkembang, mulai ada uang yang masuk, kok lebih, ya, saudara, hati-hati. Hati-hati, ya, saya mau katakan kepada kita semua, ya, hati-hati. Dan kepada saya pun hati-hati. Amin. Saya gak bisa jaga hatiku. Firman Allah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpanjang kehidupan. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya gak bisa jaga hatiku. Tetapi aku minta jaga hatiku, ya Tuhan.
Aku minta Tuhan yang jaga, Tuhan yang kontrol, Tuhan yang take over. Aku gak punya kemampuan untuk bisa menjaganya. Saudara, kalau kita harus jujur, kalau manusia pada umumnya, ya, kalau kita nggak punya apa-apa, terus ada orang kasih sama kita, ada orang kasih, nih aku kasih sama kamu uang 500.000, terus yang satunya saya juga mau kasih sama kamu nih 1.000 rupiah, terus dua-dua minta tolong dong, antarin saya ke situ. Anda mau pilih siapa antarinnya? Ya, saudara, manusia daging pasti mau nganterin yang 500.000. Itu normal untuk manusia daging, tapi itu tidak normal di hadapan Tuhan. Ada amin? Itulah sebabnya seorang hamba Tuhan, ya, haruslah, atau seorang pelayan, hamba Tuhan tuh pelayan, saudara, haruslah tetap menyadari bahwa dia adalah hamba, dia adalah pelayan. Tuannya adalah Kristus Yesus. Apa yang dikatakannya itu yang diikuti. Minta Tuhan jaga hatimu dan saya, supaya hati kita benar-benar terjaga, terlindungi. Ada amin? Ya, ngeri saudara, mengerikan sekali. Ya, saudara, di hari-hari terakhir ini banyak mungkin yang kita nggak tahu, ya. Kita cuma tahu dari luar. Saudara, dibilang dalamnya laut dapat diukur, tapi dalamnya hati manusia tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Nah itu, harus ingat itu saudara. Ya, saudara, makanya nanti kita tanggal 30, kita akan pergi, ya. Kita akan pergi melayani orang-orang yang tidak mampu, ya, dan mayoritas kelompok ini adalah orang-orang yang gak punya rumah. Mereka orang-orang yang numpang, atau mereka orang-orang yang tinggal di, ya, di mana-mana lah, di jalanan, saudara. Saudara, saya rindu banget untuk hari itu tiba, ya, kita sama-sama, ya. Saya ajak kita semua, yuk kita pergi. Ya, anak-anak sekolah minggu juga dibawa supaya mereka bisa melihat itu. Seperti saya sudah cerita, anak saya dari umur 6 bulan. Saya dan Pastor Doni, ya, kita belum jadi pendeta, saudara. Ya, kita membiasakan untuk memesan makanan 50 bungkus. Ya, dan malam-malam ada waktu mobil tinggal sedikit di jalanan. Ya, saudara, zaman dulu, ya, dibandingin sekarang, zaman dulu juga ada macet, ya. Udah macet, tapi ya sekarang kayaknya lebih parah gitu, ya. Saudara, kami membagi-bagikan makanan dengan anak saya umur 6 bulan, dibawa. Saya mau supaya dia bisa lihat itu, karena saya percaya banget anak kecil pun punya spirit, ya. Kita tahu waktu Maria ibu Yesus, dia datang kepada sepupunya di Elizabeth yang lagi mengandung, dan pada waktu dia masuk, bayi di dalam rahim Elizabeth melompat-lompat, ya, bergerak, saudara, ya. Saya percaya, saudara yang kekasih, ada amin, seorang anak yang dilahirkan oleh orang tua yang di dalam Tuhan itu adalah anak ilahi, saudara, ya. Di dalam dirinya ada roh Allah, ada amin, haleluya, ya. Jadi saya percaya, walaupun anak-anak sekolah minggu nanti akan dibawa, ya mungkin mereka cuek-cuek, lari sana lari sini, ya, tetapi di dalam spirit mereka, ya, mereka akan tahu, saudara, spiritnya mereka akan berbicara banyak, ya, lebih daripada kata-kata mereka, ya. Makanya anak saya ini, karena dari 6 bulan kita bawa, ya, hampir setiap bulan sudah kita beli dan kita kasih bagi ke orang-orang, kita bangunin, bang bangun, pak bangun, belum makan mereka, ya, kita bagi-bagi makan, ya, sambil kita ngeliatin malam-malam mereka makan, saudara. Nah, itu yang saya ajarkan, dan saya ngelihat anak saya bertumbuh dengan hati yang
benar-benar giving, ya. Dan dia selalu berkata I love people, ya. Jadi dia tuh, saya sekali lagi tidak ingin menyombongkan, gak ada yang perlu disombongkan, semua karena anugerah Tuhan. Tapi saudara, anak saya itu, dia tidak pernah menceritakan menjelekkan orang, gak pernah sekalipun. Saudara bayangin, sekalipun loh. Ya, gak pernah. Mama, si itu gini-gini. Kalau dia dengar ada orang nih yang ceritain orang, dia diem. Tetapi kalau orang itu ya yang dekat dengan dia tegur. Dia kasih tahu. Tegur tuh bukan dia tegur, kamu gak boleh dong. Dia meluruskan supaya melihat orang itu secara benar dan secara positif. Kalau kita bilang, aduh orang ini begini jelek gitu loh. Dia bilang semakin orang jelek itu berarti pekerjaan si jahat semakin jahat di dalam hidupnya. Harusnya kita mendoakan dia, bukan kita menceritakan kejelekan. Amin. Saudara yang kekasih, dia nggak tahu, tapi saya berdoa, Tuhan kalau mau panggil dia jadi hamba Tuhan panggil. Bukan saya yang panggil dia, saya nggak mau ngomong. Biar Tuhan yang panggil kalau Tuhan mau. Karena bagi saya ini panggilan yang tertinggi di dalam hidup saya. Dulu saya nggak mau, saya nggak pernah membayangkan mau menjadi pendeta. Bukan cita-cita, nggak pernah, tidak pernah, dan tidak pernah mau, saudara. Ya, tetapi Tuhan memanggil. Ternyata ini panggilan tertinggi, ini paling luar biasa, ini paling dahsyat buat saya. Haleluya. Makanya saking indahnya dulu saya berpikir, anak saya jadi ini. Sekarang karena mamanya tahu, yang paling indah itu adalah melayani Tuhan. Artinya memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Makanya saya pengen keindahan yang saya dapat ini, saya pengen anak saya juga dapat itu. Ya. Tapi bukan semua orang dipanggil untuk melayani Tuhan. Makanya saya nggak mau manggil dia. Saya bilang kalau emang Tuhan panggil dia, panggil Tuhan. Amin. Terserah Tuhan, bukan terserah saya. Cuman karena ini kerinduan seorang ibu. Kalau kita makan enak, kita pengen anak kita makan enak. Betul nggak? Ya, seperti itu. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada amin. Haleluya. Amin. Kalau kita dapat yang terbaik, kita mau anak kita lebih baik dari kita. Ada amin. Haleluya. Ya. Harus tulus hatinya, ya. Harus benar-benar. Tidak ada maksud loba yang tersembunyi. Ayat yang terakhir. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tidak mencari pujian, ada amin, dari manusia. Maupun dikatakan baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Ya, jadi pelayanan kita adalah bukan untuk supaya orang lihat, supaya dipuji oleh orang. Saudara, mau ada 2 orang, 3 orang, 1000 orang, 1 juta orang, tetap kita melayani dengan maksimal. Ada amin. Haleluya. Ya, jangan bilang, aduh, udah deh, nyanyinya asal nyanyi aja, yang hadir cuma sekian orang. No. Kita sedang bernyanyi menceritakan kebesaran Allah kita. Amin. Haleluya. Gereja Tuhan adalah 2-3 orang berkumpul demi nama Tuhan, Dia hadir. Jadi kalau ada pembicara, ada 1 orang yang mendengar, itu gereja. Haleluya. Haleluya. Ada amin, saudara? Ya, jangan tunggu musiknya hebat dulu, singernya suara yang diseleksi, diinin. Ya kalau memang harus kayak begitu, saudara, ya nggak apa-apa. Saya bukan mencela orang nggak boleh, yang bukan penyanyi disuruh jadi penyanyi, saudara. Saya oke-oke aja, sah-sah saja, saudara. Betul, di dalam gereja ya, seperti itu dia. Tapi buat apa suaranya bagus? Ya, ini bukan kita performance
untuk dunia. Tuhan bilang bukan apa yang dilihat manusia, tapi Tuhan lihat hati. Ada amin? Jadi suaranya yang diberikan Tuhan bagus, juga hatinya ya bagus. Ada amin? Haleluya. Ya. Jadi seorang pelayan Tuhan bukanlah orang yang mencari pujian manusia. Paulus bilang, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Saudara bayangkan, ya, rasulnya Kristus. Ya. Paulus itu, dia waktu dipanggil, dia mendengar suara audible Tuhan. Amin. Dia melihat cahaya. Rasul-rasul yang lain, 12 rasul, mereka adalah layer pertamanya Tuhan. Tuhan Yesus kemana mereka ada di sana. Ada amin. Saudara, Petrus itu dia lewat, bayangannya nyembuhin orang. Orang-orang ditaruh di jalanan di Yerusalem. Dan semua orang yang kena bayangan Petrus itu disembuhkan. Paulus, dia membangkitkan orang mati. Ada amin? Saudara, rasul-rasul mengadakan begitu banyak mujizat. Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tapi di dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Dan orang lumpuh dari lahir itu langsung berdiri. Dipegang oleh Petrus. Dan dibilang, dan mata kakinya menjadi kuat. Ada amin? Dan dia berjalan. Dan hari yang sama itu, dia ke bait Allah. Dia melompat-lompat di sana. Dia bersaksi tentang kesembuhan yang terjadi. Ada amin. Bisa nggak mereka bermegah? Paulus bilang, ya, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus, tapi tidak ada pujian yang mereka mau terima. Ya, tidak kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu dan orang-orang lain. Saudara, kalau ada orang baik kepada kita, ya, bersyukur nggak? Bersyukur. Tapi bukan karena orang baik dan kita jadi baik kepada dia. Orang jahat pun kita harus baik. Ada amin? Haleluya. Ya, jadi kita juga bukan untuk supaya dipuji orang. Supaya orang bilang you're good. No, saudara. Mau orang bilang kita jelek, mau orang bilang kamu gak bagus, mau orang bilang pelayanan cuma kayak gitu aja, cuma nyapu-nyapu, pelayanan cuma angkat kertas di gereja, pelayanan cuma main gitar kayak gitu, gitarnya aja jelek, pelayanan cuma jadi singer kayak gitu. Sekalipun orang menghina, ada amin? Gak apa-apa karena kita tidak mencari pujian manusia. Biarlah Allah yang memuji kita. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, sikap inilah yang harus dimiliki oleh pelayan Tuhan. Dan kita semua dipanggil tanpa terkecuali untuk melayani Tuhan. Dan yang belum terlibat di dalam pelayanan, ayo saudara, ya, silakan kalau Anda mau. Siapapun kita, ya, ayo dari hal yang sederhana. Jadi asyar juga harus benar-benar, ya, datang yang benar. Mau nggak ada orang atau belum ada orang atau orangnya baru satu yang datang, tetap berdiri dengan baik, dengan benar. Salamin orang shalom, happy Sunday, amin. Bukan kadang-kadang orang duduk sembarangan dan berdiri sembarangan. Mulai kita punya mental ilahi, kita sedang melayani Tuhan. Di tempat kantor kita, kita sedang melayani Tuhan. Menjadi saksi Tuhan, amin. Kita sedang memberitakan Injil. Kita ini surat yang terbuka, Injil yang terbuka untuk orang lain. Ada amin. Haleluya. Demikianlah saudara, kita dipanggil semua kita untuk melayani Tuhan tanpa terkecuali. Untuk itu semua
saya ajak untuk mari sama-sama kita layani Tuhan. Bukan hanya 1 minggu, 2 minggu, 3 tahun, 2 tahun, 5 tahun, tapi seterusnya sampai di garis akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.